balik lagi nih pada seri kali ini. Dan di sini aku tentunya nggak sendiri untuk menemani kalian dalam beberapa menit kemudian. Di sini aku Maylin dan ada teman aku Angel yang akan menemani kalian pada seri kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ada 3 series nih, Edu Friends. Nah, untuk series ketiga ini, kita bakal bahas tentang ruang lingkup teknik industri, hubungan green supply chain dengan teknik industri, beserta implementasi dan tantangannya. Pernah nggak sih kalian terpikir, di satu sisi kita dituntut untuk bikin sistem yang se-efisien mungkin, semurah mungkin, dan secepat mungkin. Tapi, di sisi lain, bumi kita sudah semakin gerah. Sampah plastik menumpuk, emisi karbon meningkat, dan sumber daya alam makin menipis. Nah, kali ini kita bakal bahas topik ini bersama narasumber spesial kita, yaitu Ibu Siwi. Halo Ibu Siwi. Oke, di sini Ibu Siwi merupakan seorang dosen teknik industri di Universitas Dian Nusantara. Pasti Edu Friends penasaran ya. Ya udah, kita langsung aja yuk tanya-tanya ke Bu Siwinya. Oke, Bu Siwi, silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Siwi, saya seorang dosen di Prodi Teknik Industri Universitas Dian Nusantara. Oke, ini nih pasti bukan cuman saya ataupun ke Angel yang penasaran. Pasti Edu Friends juga penasaran nih. Sebelum Bu Siwi menjadi dosen nih, mungkin Ibu bisa sharing nih latar belakang pendidikannya Ibu, atau emang sebelumnya udah dari teknik industri apa dari mana gitu? Ya, dulu saya kebetulan memang S1 dan S2-nya itu di bidang yang sama gitu ya, di teknik industri juga. Waktu itu S1 saya tempuh di Universitas Diponegoro, oke ya. Kemudian waktu itu memang mengharuskan saya lanjut gitu ya, karena memang dari orang tua kebetulan ingin saya lanjut, jadi saya lanjut ke Jogja seperti itu. Tapi di bidang teknik industri juga di UGM. Kemudian setelah dari UGM saya masuk di Udinus ini tahun 2017 dan di prodi yang sama, jadi teknik industri. Memang dulu itu saya sudah diminta oleh orang tua, sepertinya ini passionnya di sharing keilmuan nih gitu kan, karena kebetulan dulu kan kami di S1 itu kan juga diminta untuk menjadi asisten juga. Terus dari dosen kan juga bilang kayaknya kamu senang ya untuk sharing gitu kan, sehingga oke lah, bismillah aja jadi dosen gitu teman-teman. Wah, keren banget ya Bu ya. Banyak ya pengalaman Bu Siwi ya. Betul. Dan contoh nih teman-teman. Nah, kan Edu Friends nih banyak Bu yang masih bingung ruang lingkup teknik industri itu apa aja. Boleh diceritakan nggak Bu? Sebenarnya ruang lingkup teknik industri itu apa aja? Oke, terima kasih Angel. Jadi kalau kita berbicara tentang teknik industri ini, kita ngobrolnya dalam bahasa yang gampang aja kali ya. Jadi intinya kalau teman-teman selama ini sudah belajar dari awal masuk nih sampai dengan saat ini, kan kita selalu berbicara tentang namanya sistem. Bagaimana kita bisa merancang sebuah sistem sampai dengan membuat sistem itu jadi lebih baik. Kan istilahnya gitu ya, kita mengintegrasikan, kita mengolah semuanya dari awal sampai dengan akhir itu secara baik gitu ya. Nah, dan sistem itu kita tidak hanya sebetulnya di sistem manufaktur atau pabrik. Selama ini kan salah kaprah bahwa teknik industri ini pabrik nih gitu kan. Padahal kita bisa dimanapun. Kita di rumah sakit bisa, kita di Himbara, kita bisa di BUMN dan sebagainya, kita bisa. Intinya all about sistem itu kita bisa masuk karena kita bisa mengoptimalkan bagaimana sih sebuah input ini kita bisa maksimalkan nih untuk menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya. Kalau di perusahaan sih contohnya kita bisa masuk ke departemen HRD pun kita bisa, jadi sistem pengelolaan manusia gitu ya. Kemudian di bagian production kita bisa, di bagian marketing pun kita bisa gitu ya. Di semua kita bisa sih sebetulnya gitu. Makanya kalau industri itu kan sering disebut sebagai spesialis generalis. Kita spesial di bidang yang luas, cuman memang kedalaman kita ini kurang. Nah, di situ kuncinya memang kita harus collaborate ya dengan bidang-bidang yang lain seperti itu. Ternyata industri ini cukup luas ya lingkupnya ya. Betul. Ya. Berarti buat yang umum nih pasti sebelumnya belum tahu, tapi Bu udah jelaskan, jadi
ya kita bisa tahu lah ternyata Iya. seluas itu ya. Oke. Ya, jadi kan itu untuk teknik industri situ sendiri itu kan tujuannya merancang, memperbaiki dan memasang sistem integrasi juga. Salah satunya lingkupnya green supply chain kan. Ya. Bisa nggak Ibu jelaskan sedikit mengenai green supply chain itu apa aja dan implementasinya itu apa aja? Oke. Jadi masih kaitannya dengan supply chain tadi, memang sekarang ini isu yang sedang berkembang itu kan terkait green ya. Apapun itu kan sekarang labelnya eco atau green. Sama juga dengan supply chain, kalau dulu supply chain itu kita berpikir bahwa bagaimana sebuah produk ini bisa sampai ke tangan kita. Teman-teman kan pasti pernah belanja ya online gitu kan. Bagaimana sih barang itu akhirnya bisa sampai di tangan teman-teman. Oke. Nah, kalau green, jadi perusahaan itu harusnya mulai berpikir bahwa kita tidak hanya fokus untuk mencari profit ya dengan mendeliver si produk ini ke konsumen, tapi bagaimana kita juga bisa menjaga lingkungan karena kan kaitannya juga dengan keberlanjutan ya atau sustainability, sehingga ketika suatu produk itu diproduksi sampai dengan diantarkan ke konsumen itu kita bisa tetap menjaga lingkungan dengan cara meminimalkan emisi gitu kan. Terus contoh lain nih, perusahaan kan juga mereka ada yang sekarang ini sudah membuat packaging yang mudah di recycle seperti itu kan. Terus mereka juga mungkin ketika mendeliver ke konsumen itu mereka memilih rute-rute yang dia itu tidak membutuhkan banyak BBM, karena kan kaitannya BBM juga dengan emisi karbon. Seperti itu sih contohnya. Jadi intinya adalah supply chain yang dia lebih memperhatikan lingkungan. Itu termasuk mengolah limbahnya itu secara bijaksana. Seperti itu. Oke, dari penjelasan Ibu nih, apakah kita sebagai seorang mahasiswa teknik industri perlu nggak banget memahami untuk green supply chain ini? Perlu banget dong teman-teman ya. Jadi menarik ini karena teman-teman di bidang teknik industri itu kan disiapkan untuk menjadi seorang pimpinan, baik itu di level supervisor maupun manajer gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan diajarkan untuk bagaimana sih mengambil sebuah keputusan. Ya. Nah, keputusan untuk sustain tadi, untuk usaha kalian mau berlanjut atau enggak, itu kan ada di tangan pimpinan, gitu ya sebetulnya. Jadi keputusan untuk nanti kita mau menggunakan, contohnya tadi ya, bagaimana sih untuk packaging misalkan. Apakah kita mau pakai tetap yang bahan yang dia mencemari lingkungan, plastik misalkan, atau kita mau coba bahan alternatif yang dia itu lebih mudah di recycle atau mungkin terurai oleh tanah gitu kan. Terus kemudian dari sisi penggunaan energi, apakah kita itu bisa ganti energi di perusahaan itu dengan beberapa itu kita pakai misalkan yang lebih minim emisi seperti itu. Jadi keputusan-keputusan itu nanti yang memutuskan itu kan adalah seorang lulusan teknik industri gitu ya, karena kita berbicaranya sistem. Nah, kita pikirkan tuh dari mulai bahan bakunya tadi sampai dengan produksinya nanti gitu ya, sampai dengan limbahnya pun, sampai dengan produk antarkan ke konsumen, itu semua keputusan dari seorang teknik industri. Makanya ini kuncinya memang teman-teman industri ini sangat penting sih untuk mengetahui isu green ini gitu ya. Dan itu kan juga sedang digalakkan oleh pemerintah ya teman-teman ya, bahwa sekarang semuanya harus sustain, harus green gitu kan. Itu sih. Berarti cukup ya, isunya ini cukup sangat penting ya buat sekarang. Nah, kan di sekarang kita ini udah terkait dengan di zaman sekarang yang bisa dikatakan zaman modern. Dan apa-apa nih bisa dibilang juga kemungkinan besar sebagian manusia-manusia pada zaman ini menggunakan AI. Nah, menurut Ibu, AI itu sangat membantu gak dalam pengembangan green supply chain yang terjadi di era sekarang? Ya, oke. Jadi sebelum ada isu green, sebetulnya kan supply chain itu sudah mengarah ke smart ya, atau pintar. Ya tadi memang kita sudah memanfaatkan juga namanya AI. Ya bahkan saya yakin dalam kehidupan sehari-hari juga kita nggak bisa lepas dari AI sekarang, ya. Sehingga memang kalau di supply chain AI itu fungsinya untuk apa? Untuk kita mengolah nih, kalau di perusahaan kan datanya nggak mungkin sedikit ya. Kalau teman-teman kuliah itu kan datanya paling case study gitu kan, kecil-kecil lah sedikit. Kalau kita berbicara real, itu kan data itu sangat banyak. Nah, pengolahan itu pasti mau nggak mau harus melibatkan namanya sistem yang lebih smart gitu kan. Sehingga kalau kita mau mengolah misalkan, kita harus pakai energi apa nih supaya emisinya itu lebih low, lebih rendah.
Itu kan dari data yang sekian banyak ya, emisi karbonnya dari aktivitas kita dari hulu sampai hilir, ini kita coba hitung gitu kan. Kemudian nanti kita bisa optimalkan itu dengan AI. Kemudian contoh AI yang lain adalah kita mau mendistribusikan barang kita nih dari pabrik sampai dengan end customer. Kan rutenya banyak, armada juga banyak sekali. Nah itu kita bisa optimalkan data itu dengan data pengolahan data berbasis AI. Gitu. Jadi sekarang memang AI itu sangat penting ya, kita memang harus melek sih terhadap AI karena itu sangat membantu sekali khususnya untuk pengolahan dengan data yang jumlahnya sangat banyak. Itu sih teman-teman. Berarti AI ini sangat penting banget ya Bu. Ya. Nah, membahas tentang AI nih Bu, kan banyak isu tuh AI itu juga bisa bikin hal yang negatif juga. Menurut Ibu, AI yang sekarang kita itu akan menjadi ancaman atau menjadi peluang gitu Bu untuk Ya jadi dua-duanya sebetulnya mungkin gitu ya teman-teman. Jadi tinggal kita ya terutama teman-teman sebagai generasi muda ini ya, kita mau yang mana? Apakah mau AI itu menjadi ancaman untuk kita atau mau itu menjadi sebuah peluang? Kuncinya adalah di kita sendiri, apakah kita mau belajar atau enggak. Ya, kan pada dasarnya AI itu lebih digunakan untuk menggantikan pekerjaan yang sifatnya berulang kalau di perusahaan ya, yang repetitif. Gitu kan, sehingga kalau pekerjaan-pekerjaan repetitif yang mungkin dikerjakan oleh operator itu akan sangat mudah digantikan oleh AI. Nah, kalau kita nggak mau upgrade, nggak mau belajar, ya otomatis kita akan tergantikan ya. Dan kita harus terima dengan itu kan. Cuman di sini saya yakin bahwa teknik industri ya itu memang belajar sistem, tadi saya katakan lagi ya, belajar sistem yang mana memang teman-teman ini akan belajar dari awal sampai dengan akhir. Ya sehingga jangan di dalam proses pengolahan sistem itu kan ada hal-hal yang tidak mungkin digantikan oleh AI. Ya, pengambilan keputusan, kemudian kita harus analisis problem secara real. Hal-hal itu kan yang tetap membutuhkan namanya sentuhan manusia. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu upgrade skill dengan skill yang lebih banyak, saya yakin bahwa justru AI itu menjadi peluang yang bagus untuk kita. Ya, kan kita selama ini kan belajar itu kan sekarang nih ya lebih enak kan lewat AI gitu kan, lebih enak belajar lewat AI dibanding kita harus baca buku misalkan. Terus kita minta AI itu untuk resume lah misalkan. Itu kan kalau di bidang akademik seperti ini kan membantu sekali kita untuk belajar. Nah sama halnya dengan bekerja, artinya mau kuliah mau bekerja itu adalah sebuah proses belajar yang nggak akan berhenti gitu kan. Jadi saya rasa ya, saya yakin bahwa AI ini sebetulnya lebih besar peluangnya menjadi peluang sih, bukan menjadi ancaman. Selama kita upgrade terus, gitu ya, belajar terus. Gitu. Tapi melihat yang sekarang Bu, menurut pandangan Ibu, apakah AI itu sudah digunakan sangat baik atau malah disalahgunain terutama bagi lulusan teknik industri? Sebetulnya banyak hal-hal baik sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri nih kalau di kelas, misalkan saya mengajar di bidang supply chain gitu ya. Saya memang tidak mempermasalahkan penggunaan AI. Karena itu kan juga jujur membuka wawasan kita lebih luas. Cuman saya selalu pesan bahwa silahkan dicek sumbernya, gitu kan? Apakah sumber itu valid apa enggak? Karena sebetulnya AI itu kan juga sebuah sistem yang dia itu belajar ya, belajar terus. Ketika misalkan dia menyodorkan jawaban yang salah nih, kita percaya aja, ya dia akan dengan pola seperti itu terus. Tapi kalau nanti suatu saat kita menemukan ada kesalahan, kita koreksi, gitu kan? Bisa dia akan memberikan notif, oh ya Anda teliti sekali, gitu kan? Nah nanti dia akan mulai membaca, dia akan semakin pintar. Jadi AI pun perlu kita training sebetulnya, gitu. Jadi kalau menurut saya sih selama ini kalau di kelas saya sih untuk supply chain ya itu memang lebih banyak membawa dampak yang baik sebetulnya AI itu. Dan kita nggak bisa anti dengan AI ya. Gitu sih, karena itu support sekali selama itu memang dalam koridor yang positif gitu teman-teman. Bisa dibilang AI itu nggak sepenuhnya bisa menggantikan manusia, Ya. tapi kita bisa berkolaborasi, ya begitu ya Bu ya. Harus kolaborasi karena memang sudah eranya ke sana, gitu ya. Supply chain pun sudah eranya ke sana, nggak bisa kita mau pengolahan istilahnya dengan software yang sudah jadul gitu nggak bisa sih, sudah harus berbasis AI semua sekarang. Jadi sangat membantu ya dalam pengembangan. Bantu. Betul. Nah itu kan kita nih nggak bisa digantikan oleh AI. Berarti kita harus punya skill. Ya. Nah bagi teknik industri, kira-kira
soft skill apa yang paling dibutuhkan. Oke. Biar kita tidak tergantikan dengan AI dan kita bisa berkolaborasi dengan AI. Oke. Jadi ini menarik. Kebetulan saya ini kan juga koordinator kerjasama di FT ya teman-teman ya. Kami sudah sering discuss dengan perusahaan gitu ya. Sudah beberapa kali juga kami lakukan direct recruitment yang khusus langsung masuk ke FT. Ya, itu memang ada beberapa catatan soft skill yang disampaikan oleh perusahaan. Di mana perusahaan-perusahaan ini memang mereka mayoritas sudah menerapkan AI. Jadi smart factory-nya itu sudah dijalankan. Nah, jadi kan memang masukan mereka kan betul-betul sesuai ya dengan industri yang sifatnya sudah smart ini ya. Jadi yang pertama adalah communication skill, kemampuan komunikasi, terutama memang di sini untuk multi bahasa ya, teman-teman ya. Jadi kalau di Indonesia saya rasa sudah banyak yang bagus sih lulusan kita, cuman memang kemarin agak PR adalah bahasa Inggris. Itu yang mungkin perlu dilatih lagi gitu ya, karena kan perusahaan yang bermitra dengan kita rata-rata adalah perusahaan yang dia itu produknya adalah internasional gitu ya, komoditas internasional, sehingga memang perlu komunikasi dengan buyer, dengan distributor di negara-negara dan benua yang lain gitu kan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan critical thinking ya, berpikir kritis. Makanya tadi saya sampaikan AI itu pintar, tapi dia tetap perlu di training gitu kan. Tapi setidaknya dia bisa menjadi kolaborator kita kalau kita ingin menajamkan pemikiran kita supaya lebih kritis. Tapi sebetulnya mutualisme sih, kita juga bisa memberikan masukan ke si AI itu. Dan yang ketiga adalah kerjasama tim. Ya, kerjasama tim ini yang mungkin teman-teman di sini kan di himpunan kan saya yakin juga sudah merupakan tempat belajar untuk mengasah teamwork gitu ya. Tempat belajar untuk mengasah itu. Dan yang terakhir adalah problem solving. Jadi ketika kita bisa critical thinking, kita bisa melihat ada sesuatu yang salah nih, gitu kan, kita akan bisa memecahkan sebuah permasalahan. Itu makanya kalau kita bekerja itu biasanya teman-teman nanti akan ditantang, coba teman-teman turun ke bawah, ke lantai produksi atau yang lain, cari masalahnya. Ketika kita sudah menemukan masalah dengan keilmuan teknik industri tadi yang sistemik tadi ya, kita akan bisa memecahkan, ini solusinya kira-kira apa, gitu. Berarti itu soft skill yang sangat banget dibutuhkan ya Bu ya. Terutama di era sekarang ini ya, yang memang harus dipastikan bahwa skill kita nih jangan sama kayak AI persis gitu ya, nanti bisa tergantikan gitu ya teman-teman ya. Dan kita bisa menunjukkan, kita nih bisa membantu AI, bukan dibantu AI sepenuhnya, tapi kita berkolaborasi dengan AI. Ya. Tetap perlu kita kritisi meskipun dia itu adalah sebuah sistem yang katanya sudah smart gitu ya. Tapi kan kita juga sebagai manusia ini kan kita memiliki hal-hal yang pasti tidak akan bisa digantikan oleh AI. Seperti itu. Oke Bu, tadi kan kita udah bahas tentang seputar teknik industri apa aja. Ini mungkin di EduFrance ini yang mungkin masih bingung gitu Bu kan, mau masuk teknik industri atau teknik lainnya. Apa sih Bu yang spesialnya banget nih dari teknik industri? Supaya mungkin mereka ya udah teknik industri aja gitu. Oke. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung ya, kenapa sih kok harus ke teknik industri gitu kan. Jadi karena kita belajarnya itu luas, ya memang kita sering mendengar ya, kok semua dipelajarin. Tapi itu justru menjadi kelebihan kita. Karena tadi saya katakan bahwa teknik industri itu adalah disiapkan menjadi seorang spesialis generalis. Jadi bukan spesialis di satu bidang, tapi dia itu spesialis di bidang yang lebar. Nah, cuman untuk kedalaman, fungsinya kita itu adalah sebagai jembatan. Jadi kita itu menjembatani ke bidang-bidang terkait. Contohnya misalkan nanti teman-teman akan menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Teman-teman kan pasti menyiapkan satu perusahaan dengan berbagai fungsi departemen gitu ya. Dan nanti di masing-masing departemen kan kita hanya perlu apa? Perlu berkolaborasi, kita hire orang-orang sesuai bidangnya aja. Gitu kan. Untuk HR nih, kita ambillah orang-orang psikologi atau orang-orang bidang lain yang ilmu komunikasi dan sebagainya. Untuk orang-orang desain, kita ambil orang misalkan desain produk di kafe dan sebagainya. Jadi marketing kita ambil dari orang-orang manajemen misalkan. Jadi memang di sini itu yang diperlukan ketika kita mau berpikir sebuah sistem, paling tidak sistem perusahaan misalkan ya. Kayak kita harus memahami alurnya dari awal sampai akhir. Ya, untuk kedalaman, kita collaborate nih, kita menjembatani ke bidang-bidang yang
terkait tadi. Karena kan memang manusia itu kan nggak akan bisa menguasai semua bidang secara dalam, gitu ya. Jadi memang di sini fungsi kita adalah sebagai jembatan atau kolaborator, gitu sih. Jadi itu menarik sekali kalau teman-teman memang ada keinginan untuk entrepreneur atau ada keinginan untuk belajar secara lebih luas, termasuk juga mengambil keputusan secara sistemik, gitu ya. Gitu. Berarti seorang teknik industri berarti sangat dibutuhkan yang daerah ke depannya. Iya. Ya, kira-kira kalau sebagai teknik industri ini yang penting biar kayak kita bisa menunjukkan wah kita nih lulusan teknik industri, kita tunjukkan kepada sebuah perusahaan biar buat meyakinkan bagaimana mereka bisa yakin bahwa kita benar-benar seorang teknik industri itu kira-kira gimana ya Bu? Oke, menarik. Jadi ini pengalaman kami juga, saya dan teman-teman gitu ya, dan juga pengalaman dari cerita dari mitra-mitra kami, bahwa memang teknik industri itu terkenal kepiawaiannya dalam mengelola sebuah sistem. Oh ini lulusan teknik industri nih patut diambil karena dia bisa punya kuasa ini. Ini teknik industri secara umum atau teknik industri Udinus nih? Bisa secara umum aja dulu. Secara umum dulu ya. Jadi kekuatan kita ada di kita itu melihat sesuatu secara luas. Jadi istilahnya mata elang, gitu ya. Jadi kita melihat sesuatu itu dari awal sampai akhir. Kita lihat permasalahan apa yang terjadi, gitu ya. Kemudian nanti problem solvingnya seperti apa, gitu ya. Jadi memang karena kita selalu berpikir sistem, ya, ada input, ada proses, ada output. Maka ketika nanti suatu saat di perusahaan itu terjadi suatu permasalahan di output, kita akan sudah punya bekal banyak bahwa kita bisa melihat oh ada masalah apa di proses atau masalahnya justru di input. Nah itu yang memang dicari sama orang-orang perusahaan sih. Jadi orang-orang yang memiliki critical thinking dan juga problem solving tadi di sebuah sistem dari perusahaan maupun bidang-bidang yang lain. Gitu ya. Nah kalau di Udinus sendiri teknik industrinya kita juga sudah 4 kali ini kita sudah mencoba deliver ke mitra. Jadi memang di teknik industri Udinus itu kita memiliki kelebihan selain kita bekali dengan akademik ya secara teori lah ya, kita juga berkolaborasi dengan mitra-mitra, bahkan sampai di teman-teman ini hampir lulus kita sudah siapkan namanya direct recruitment. Jadi kandidat-kandidat yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan itu biasanya akan ditarik untuk mengikuti seleksi oleh perusahaan, tapi seleksi untuk direct ini biasanya lebih pendek. Karena kan yang kita siapkan itu sudah teman-teman yang memiliki kualifikasi yang istilahnya sesuai lah ya. Karena perusahaan juga menceritakan, oh kami itu kalau misalkan rekrutmen lewat job fair itu masih seperti menjaring ikan di laut luas. Kan istilahnya masih perlu tahapan panjang untuk menyeleksi. Sedangkan kalau kita direct nih, ambil dari fakultas ya, atau dari prodi, itu kan biasanya sudah disiapkan kandidat-kandidat yang terbaik dari prodi. Itu jadi memang di teknik industri Udinus itu kelebihannya adalah kita bekali mereka tidak hanya dengan teori, tapi juga kita ajak ke kunjungan industri juga kan ya, melihat bagaimana sih praktek industri di perusahaan. Ya sampai dengan mereka mau lulus sudah kita deliver. Kita direct recruitment, kemarin terakhir kalau nggak salah kita dengan BUMN juga yang terakhir. Jadi dan itu nanti akan terus berlangsung karena kan 4 ini kan baru sebagai langkah awal ya, dan ini insya Allah akan berlanjut. Jadi nanti untuk teknik industri Udinus itu insya Allah untuk masalah kerja juga kita sudah maksimalkan untuk kita sudah berani menjamin lah bahwa kandidat-kandidat yang terpilih nanti kita bisa salurkan langsung ke perusahaan seperti itu. Oke, membahas pekerjaan ini Bu, perlu nggak sih Bu sertifikasi kayak gitu? Oh iya, sangat perlu ya teman-teman ya. Sertifikasi itu merupakan poin plus ketika teman-teman itu mendaftar ke perusahaan. Kenapa? Karena kita nggak mungkin nih interview ya, kita hanya ngomong, saya punya keahlian di sini. Ya, kalau hanya berbicara, kan mungkin nggak semua orang akan percaya. Tapi ketika kita berbicara dibuktikan dengan adanya, ini sudah benar-benar certified di bidang supply chain manager, di bidang supply chain analis dan sebagainya. Nah itu kan lebih akan meyakinkan perusahaan bahwa dia sudah paham nih alur supply chain dan sudah tersertifikasi. Gitu. Jadi mumpung teman-teman di sini masih di bangku kuliah ya, jadi banyak-banyaklah ikut sertifikasi gitu. Itu untuk bekal di
apa namanya menuju ke dunia kerja maupun di dunia wirausaha sih. Secara teori oke, secara praktek juga sudah oke, kan dibuktikan dengan sertifikasi tadi. Oke, dengar-dengar Ibu ini kan udah ngelakuin riset jurnal nih, dan kebetulan udah tembus Scopus juga ya, Bu. Nah, boleh ceritain nggak, Bu, apa yang diteliti di jurnal itu? Oke, jadi sharing sedikit ya. Memang penelitian saya ini dimulai sebetulnya sudah 4 tahun ini, gitu ya. Tapi waktu itu kami berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain juga. Cuman untuk penelitian saya sendiri sebagai peneliti utama itu baru berjalan 2 tahun ini. Dan concernnya juga tidak jauh-jauh nih dari green supply chain tadi. Gitu. Cuman kita fokusnya ini lebih ke arah rantai pasok yang hilir ya. Jadi kalau teman-teman habis pakai suatu produk, ini kan produk itu kemungkinan akan jadi sampah. Ya. Nah, jadi yang kami sedang teliti itu adalah Semarang itu kan TPA-nya itu kan overload ya, sudah 2 tahun 3 tahun ini. Nah, solusinya seperti apa? Jadi kita coba ketika pembuangan paling akhirnya sudah overload, berarti kan perlu ada penanganan khusus di tahap yang sebelumnya. Mungkin di rumah tangga, mungkin di tingkat RT, RW, kelurahan. Nah, jadi harus ada penanganan di situ supaya limbah itu tidak usahlah dibuang ke TPA. Gitu ya. Dan kita di situ juga menghitung berapa sih emisi karbon yang dihasilkan. Ya, kita juga buat inovasi 2 tahun ini ya, kita buat inovasi arahnya ke pembakar atau insinerator. Cuman memang sebetulnya insinerator itu hanya cocok untuk jangka pendek teman-teman ya, karena nggak mungkin kita akan bakar terus. Sehingga memang di sini kami fokuskan pembakaran ini di 2 tahun ini saja. Tapi yang untuk tahun ini kami akan fokus di green insinerator. Kalau kemarin masih eco insinerator, sekarang kita di green insinerator yang akan lebih meminimalkan emisi. Bahkan sebisa mungkin kita akan usahakan untuk polusinya sampai ke titik zero. Gitu. Dan ini memang kami memberdayakan di TPS 3R ya, yang memang sesuai dengan program pemerintah Kota Semarang. Itu kan skala komunitas. Jadi karena itu skala komunitas, maka alat yang kami kembangkan pun juga berbasis komunitas. Yang tidak terlalu tinggi operasional cost-nya lah. Jadi ya, karena kan kalau misalkan untuk membakar itu cost-nya tinggi juga siapa yang mau kan gitu kan. Jadi kalau kita membuat suatu problem solving, kita kan harus menyesuaikan dengan ini usernya akan siapa nih. Nah, ini merupakan juga gambaran dari seorang teknik industri tadi. Kita kalau menyelesaikan masalah, lihat dulu ini siapa nanti yang akan pakai, gitu ya. Supaya ujung-ujungnya si alat ini nggak akan sia-sia nanti. Jangan-jangan habis riset nanti alatnya nggak dipakai lagi, nggak gitu kan ya. Sampai sekarang alat yang kami ciptakan di tahun kemarin masih dipakai. Dan nanti akan kita kembangkan generasi 2-nya untuk zero emission tadi. Berarti nanti hasil dari riset jurnalnya itu akan berkelanjutan, bukan cuma sekedar dipakai memenuhi nilai yang dibutuhkan gitu ya Bu ya. Oke. Kami masih pantau juga kok sampai sekarang kan memang masih dipakai sih di TPS 3R kebetulan. Jadi sampai sekarang juga masih dipantau. Masih dipakai dan kami sudah sampaikan juga ke mitra bahwa nanti akan dikembangkan dengan sistem yang lebih bagus untuk zero emission tadi. Itu di tahun ini insya Allah. Ya. Berarti cukup luas ya pengalaman Ibu tentang riset-riset ini. Iya, masih belajar teman-teman ya. Jadi semua itu teman-teman belajar, kami pun belajar. Jadi intinya kuliah, kerja itu sebuah proses belajar yang ya nggak akan berhenti gitu ya. Saya pun belajar dari dosen-dosen yang jauh lebih senior gitu kan. Di sini pakar supply chain-nya banyak nih gitu kan. Nah, saya ini sebetulnya newbie lah istilahnya gitu. Tapi ya alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk dapat hibah 2 tahun ini yang saya ketuai gitu ya. Ya semoga nanti harapannya memang bisa berlanjut untuk tahun-tahun ke depan. Gitu. Nah, kira-kira dari pengalaman-pengalaman Ibu, siapa tahu nih kan ada EduFriends yang ingin memulai riset, ingin atau membuat skripsi, itu kira-kira mungkin masih pada bingung nih, kira-kira mereka tuh tips sederhana buat memulainya itu apa ya dari Ibu? Oke. Tips untuk memulai meneliti ya, untuk skripsi ya. Meneliti riset. Ya sebetulnya kunci utamanya adalah segera mulai aja. Gitu ya, karena gini kadang mahasiswa maupun kami pun ya sebagai dosen kadang itu merasa kayak saya belum cukup nih ilmunya untuk meneliti ini gitu ya.
Jadi kami meneliti ini sebetulnya bukan kami itu pintar di bidang ini, bukan, tapi justru adalah kami ingin belajar, gitu ya. Kami ingin belajar sehingga di riset kami pun kami kemarin menggandeng 7 orang mahasiswa ya angkatan 2022, dan insya Allah di tahun ini juga nanti akan bersambung ke angkatan 2023 untuk meneruskan tongkat estafetnya nih ya, gitu. Jadi yang saya tekankan adalah teman-teman kalau mau riset, gitu ya, teman-teman tentukan dulu teman-teman berminat di bidang apa, ya. Kemudian teman-teman belajar dari jurnal, sharing dengan dosen, gitu kan. Boleh juga join-join ke riset-riset dosen, banyak sekali, ya. Dan intinya jangan menunggu sempurna untuk memulai, gitu. Karena kalau menunggu sempurna untuk memulai, kita nggak akan pernah mulai, teman-teman ya. Jadi termasuk kami pun dosen, gitu ya. Ya kami nggak pernah sempurna, justru dengan saya riset inilah saya belajar. Oh ternyata limbah di Kota Semarang ini masih seperti ini kondisinya. Kami tahu ya sejak kami riset, gitu ya. Kami ngobrol dengan Dinas Lingkungan Hidup, kami ngobrol dengan pengelola Jati Barang dan sebagainya. Oh dari situ kami belajar, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya jangan takut dan segera mulai aja sih, kuncinya itu. Jadi kuncinya mulai aja ya. Jangan takut dan segera mulai aja. Kira-kira ibu, kata-kata motivasi ibu untuk membuat mereka biar aku harus semangat nih, aku harus mulai nih, kira-kira apa ya Bu? Siapa tahu ada EduFriends nih kayak mulai tapi mau mulai dari mana, gak punya semangat atau gak punya, kira-kira ibu memotivasi mereka apa gitu? Ya, motivasi ya. Jadi gini, teman-teman kuliah di Udinus ya, khususnya di teknik industri itu kan sudah mengeluarkan effort yang banyak, biaya yang banyak, gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang berada di balik itu semua, gitu ya, itu tidak mendapatkan hasil yang sesuai, gitu ya. Jadi teman-teman sudah dikirim ke sini untuk belajar, gitu kan, dan nanti di akhir teman-teman harus riset ya, dengan sekarang modelnya capstone itu kan. Itu kuncinya adalah teman-teman kalau di rumah mungkin punya orang tua atau wali, sedangkan di kampus teman-teman juga punya orang tua, yaitu kami, gitu ya. Jadi kuncinya adalah ketika teman-teman galau, stagnan gitu ya, bingung nih mau mulai dari mana, ketemu ke dosen langsung aja. Dan tidak terbatas di dosen wali masing-masing ya, tapi kami dosen-dosen teknik industri itu adalah orang tua kalian semua di sini, gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman mau diskusikan tentang topik apapun, insya Allah kami siap, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti sudah jauh-jauh nih dikuliahkan ke sini, pulang ke kampung halaman masing-masing tidak membawa sesuatu yang memang sudah diinginkan oleh orang tua atau wali di sana, gitu ya. Jadi kalau mau nyerah pokoknya ingat aja bahwa oh ada juga orang yang sudah banyak keluh gitu ya di belakang, gitu ya. Tapi kita di sini tinggal menjalankan aja, berproses. Mungkin kok masih nggak semangat, gitu ya. Mungkin bisa diingat itu saja sih. Dan orang tua juga di sini pun ada versi akademik. Jadi kami orang tua kalian, gitu ya teman-teman. Itu sih. Wah, menarik ya, cukup menarik ya EduFriends penjelasan dari Bu Siwi ini. Nah ini kan penjelasan udah lengkap. Nah siapa tahu masih ada nih yang bingung, masih mau yang baru lulus, terutama buat kalian yang baru lulus, bingung nih kira-kira mau jurusan apa ya. Masa nih udah dengar penjelasan selengkap ini nggak tertarik nih sama teknik industri, masih yakin nggak mau pilih teknik industri. Nah, untuk kalian yang baru lulus bisa kok ngambil teknik industri. Nah, bingung tempatnya di mana? Udah nggak bisa diragukan lagi. Sila kalian bisa mendaftar di teknik industri yang ada di Universitas Dian Nuswantoro. Di mana Universitas Dian Nuswantoro merupakan kampus swasta nomor 1 di Jawa Tengah yang berakreditasi unggul loh. Masa kalian nggak mau nih? Oke, wah tak terasa ya, kita udah sampai di series terakhir. Oke, sekian dulu ya EduFriends. Jangan lupa tonton series 1 dan 2 kita. Kami ucapkan terima kasih buat EduFriends, pendengar setia EduTalent Podcast. Sampai jumpa di lain waktu. See you EduFriends.